Jadi, sebelum kita lebih jauh untuk membahas tentang gender dan kemiskinan di Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih gender itu? Jadi, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Tentu saja perbedaan ini disesuaikan dengan waktu dan tempat. Dan sewaktu-waktu juga bisa berubah, dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan geografi, ekonomi, politik, dan mengikuti perkembangan zamannya. Kesenjangan gender terjadi karena adanya bias pada gender, yaitu merupakan perlakuan yang tidak sama dalam memperoleh kesempatan, partisipasi, pengambilan keputusan berdasarkan jenis kelamin dan peran gender seseorang. Kesenjangan tersebut akan menimbulkan sebuah diskriminasi pada gender. Diskriminasi gender merupakan suatu perlakuan yang berbeda terhadap gender pada kesempatan, keterlibatan, atau partisipasi yang sama yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka dari itu, diperlukannya upaya untuk menghilangkan diskriminasi gender, sehingga tercapainya keadilan dan kesetaraan pada gender. Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan, ataupun partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Jika kesetaraan gender tercapai, maka akan tercipta keadilan gender. Keadilan gender sendiri merupakan suatu proses untuk mendapatkan posisi, peran, atau kedudukan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai keadilan gender ini dilakukan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda pada laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Setelah kita memahami konsep apa itu gender, maka kita akan memasuki pada pembahasan kita, yaitu gender dan kemiskinan di Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir ini, keterkaitan antara gender dan kemiskinan menyebabkan suatu fenomena. Fenomena tersebut seringkali mengundang perdebatan, lalu muncullah banyaknya pendapat bahwa perempuan lebih miskin dibandingkan laki-laki. Sehingga fenomena ini diperlukan perhatian khusus agar upaya-upaya penanggulangan kemiskinan memberikan prioritas pada perempuan dan mengurangi ketimpangan pada gender. Hal tersebut semakin menguat karena belakangan ini argumen tersebut dipengaruhi oleh statement bahwa pada semua belahan dunia, gender mempengaruhi kesempatan kerja, pembagian kerja, pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan publik. Statement itu semua tentu saja berhubungan dengan kemiskinan. Untuk lebih memperjelas statement tersebut, mari kita cermati tabel-tabel berikut ini. Dalam tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa perempuan dalam hal mengakses pasar tenaga kerja ada kecenderungan perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki. Sementara itu, bagi perempuan yang mencoba memasuki pasar tenaga kerja, ternyata juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki.
Tidak hanya keterbatasan dalam menghadapi akses terhadap pasar tenaga kerja dan kerja, namun terdapat juga perbedaan upah yang dihadapi oleh perempuan, sehingga menimbulkan sebuah diskriminatif yang sangat berdampak pada kehidupan perempuan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa aset produktif berupa tanah, rumah, dan aset produktif lainnya sebagian besar dikuasai oleh laki-laki. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber produksi atau aset produktif tersebut juga menentukan ada tidaknya akses perempuan ke modal atau kredit. Maka, perempuan juga sangat terbatas aksesnya ke kredit atau karena tidak memiliki jaminan, sehingga ini berakibat pada keterbatasan perempuan dalam mengembangkan usahanya. Sesuai yang telah diamanatkan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada data tabel 5, penyediaan akses terhadap pendidikan dasar terbilang sangat baik. Namun, sayangnya akses kepada pendidikan ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjutan. Berkurangnya angka melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga diikuti dengan semakin tingginya angka perbedaan tersebut. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang gender dan kemiskinan di Indonesia.